Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Mahmuda. Saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya buat untuk mata kuliah statistik ekonomi dan juga bisnis. Berikut adalah gambaran mind mapping saya. Di sini saya menggunakan konsep 4 pilar utama, di mana statistik ekonomi dan juga bisnis dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada statistik deskriptif, berfokus pada metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga menyajikan data agar lebih mudah untuk dipahami tanpa perlu menarik kesimpulannya secara umum. Dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah penyajian data menggunakan tabel distribusi serta grafik seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan juga garis. Lalu ada ukuran pemusatan, yaitu nilai statistik yang menjadi pusat atau perwakilan dari dataset. Terdiri dari mean, median, dan juga modus. Kemudian ada ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa jauh data bervariasi atau menyebar dari pusatnya. Terdiri dari variansi, standar deviasi, dan juga range. Lalu yang kedua ada probabilitas dan juga teori keputusan. Konsep yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian dan membantu pengambilan keputusan bisnis yang rasional. Konsep probabilitas ialah peluang terjadinya suatu sukses atau suatu peristiwa dengan nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian ada distribusi probabilitas, yaitu fungsi yang menunjukkan probabilitas dari semua kemungkinan nilai dalam sebuah eksperimen. Dibagi menjadi 2, yaitu discrete atau distribusi binominal dan juga kontinu ataupun distribusi normal. Lalu kemudian ada teori keputusan, yaitu metode analisis untuk memilih tindakan terbaik dalam kondisi yang tidak pasti. Salah satunya menggunakan alat bantu visual berupa decision tree ataupun pohon keputusan. Lalu yang ketiga di sini ada analisis hubungan dan juga peramalan bisnis, yang berfokus pada hubungan antar variabel dan bagaimana data masa lalu digunakan untuk memprediksi tren masa depan. Dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya regresi, yaitu menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik regresi sederhana maupun regresi berganda. Kemudian ada korelasi, yaitu kekuatan hubungan, mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antar dua variabel. Kemudian ada analisis deret waktu ataupun time series, menggunakan data historis untuk melakukan forecast ataupun peramalan penjualan atau tren masa depan. Kemudian di sini ada angka indeks, yaitu indikator untuk mengukur perubahan variabel dari waktu ke waktu, seperti IHK atau indeks harga konsumen dan juga IHSG ataupun indeks saham gabungan. Indeks harga saham gabungan. Kemudian yang terakhir adalah statistika inferensial ataupun penarikan keputusan. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi populasi mengenai populasi berdasarkan data sampel yang diambil. Menggunakan metode sampling, yaitu teknik atau cara mengumpulkan sampel. Dicontohkan di sini seperti cara survei pasar. Kemudian ada pendugaan parameter, yaitu proses memperkirakan nilai-nilai karakteristik populasi, misalnya menaksir rata-rata populasi berdasarkan statistik sampel. Kemudian ada pengujian hipotesis, yaitu prosedur untuk menguji kebenaran suatu asumsi atau pernyataan secara statistik. Adapun hubungan antar konsep, yaitu tidak berdiri